Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atik Mubaroroh, mahasiswa PBG Daljak kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 Universitas Jember. Pada hari ini saya akan membuat video praktek pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PBG Daljak dengan materi kondisi pemerintahan dan kondisi ekonomi sosial budaya Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit dengan model pembelajaran Problem Based Learning pada siswa kelas 10 AKL 1 di SMKN 2 Boyolangu, Tulungagung. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Anak-anak, kita jumpa lagi pada pembelajaran sejarah hari ini ya, Senin tanggal 12 Juli 2023. Hari ini sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, silakan dipimpin doa dulu. Yang mewakili dipersilahkan. Coba duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini siapa yang nggak masuk? Nihil, semua masuk ya. Oke, baik anak-anak, kita perlu tahu indikator pencapaian kompetensinya apa, yaitu bisa dilihat di papan PowerPoint ya. Menganalisis dan mengevaluasi kondisi pemerintahan, ekonomi, sosial, dan budaya Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Itu anak-anak ya untuk IPK-nya. Terus pada pembelajaran hari ini itu juga ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran hari ini ada 3 anak-anak ya. Yang pertama, peserta didik dapat merumuskan permasalahan terkait kondisi pemerintahan, ekonomi, sosial, dan budaya dari Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Itu yang pertama. Yang kedua, peserta didik dapat membuat karya sederhana berupa infografis dengan menggunakan aplikasi Canva tentang perumusan masalah terkait kondisi pemerintahan, kondisi ekonomi, sosial, dan budaya Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Itu yang kedua. Yang ketiga, dengan model pembelajaran Problem Based Learning, peserta didik dapat memiliki pribadi yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu anak-anak ya, tujuan pembelajaran hari ini ada berapa? 3 itu ya. Jadi di pembelajaran kali ini kita nanti menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning. Itu ya, kita lanjutkan. Untuk sebelum masuk ke materi, berarti ada pertanyaan pemantik. Ada 2 pertanyaan pemantik ya. Siapa yang bisa menjawab? Ada 2 nanti ya hadiahnya. Yang pertama mendapat poin, yang kedua mendapat hadiah berupa snack. Apa itu snacknya? Rahasia. Ya. Oke, pertanyaan pertama. Yang bisa angkat tangan ya. Cepet-cepetan. Nah. Siapa nama raja dari Kerajaan Sriwijaya yang membawa Sriwijaya masuk ke dalam masa keemasan? Iya, Nadia. Raja Galuh. Ya, 100 buat Nadia. Oke. Selain dapat poin nilai, Nadia dapat ini anak-anak ya, beng-beng. Suka beng-beng enggak? Suka balik. Iya. Baik. Pertanyaan pemantik kedua ya. Perhatikan. Apa nama kerajaan di Jawa Timur ya, sekitar abad ke-13 sampai 16 yang luas kekuasaannya sampai Asia Tenggara? Iya, Chelsea. Ya, betul. Chelsea juga sama ya, mendapat hadiah surprise berupa beng-beng. Suka nggak? Suka dong. Iya, sama-sama tuh ya. Jadi itu adalah pertanyaan pemantik. Selanjutnya kita masuk ke kegiatan inti, yaitu tentang kegiatan pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita masuk ke kegiatan inti, berarti akan membagikan LKPD dulu, yang nantinya merupakan panduan kalian untuk mengerjakan kegiatan pada hari ini.
Oke. Semua sudah menerima LKPD-nya? Oke. Baik, kalian saksikan tayangan video berikut ini. Sriwijaya menjadi kerjasama perekonomian dengan kerajaan-kerajaan lainnya. Bahkan Sriwijaya berhasil mendapat perlindungan dari Kekaisaran Tiongkok. Dalam berita Tiongkok menyebutkan adanya hubungan dagang antara pedagang Tiongkok dan kerajaan Sriwijaya. Para pedagang Tiongkok singgah di Sriwijaya sebelum melanjutkan perjalanannya. Sebagai sebuah kerajaan maritim, penduduk kerajaan Sriwijaya juga merupakan masyarakat maritim. Mereka menjadikan laut sebagai sumber dalamnya. Orientasi produksi masyarakatnya seperti menangkap ikan, dan lokal, dan rakyat maritim lainnya adalah untuk komunitas perdagangan di pelabuhan utama kerajaan Sriwijaya. Penduduk Sriwijaya Tadi video tentang apa? Iya, Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Sekarang silahkan kalian merumuskan apa yang ada di video tadi tentang Kerajaan Majapahit dan Sriwijaya itu membicarakan apa. Silakan dirumuskan dalam LKPD kalian masing-masing ya. Dalam waktu 5 menit silakan dirumuskan. Itu ya. Oke, silakan.
Baik, sudah ya. Sekarang coba siapa yang sudah menemukan rumusan masalah tentang video yang ada tadi, yang sudah kalian lihat tadi? Siapa yang? Ya, silakan Maifa ya. Iya, kasih plus ya yang sudah menemukan. Jadi bagaimana kondisi pemerintahan dan kondisi ekonomi dari kerajaan Sriwijaya. Ada lagi yang menemukan? Ya, silakan. Perkenalkan, saya Adi Saraswati. Sebutannya bagaimana kondisi sosial dan budaya kerajaan Majapahit. Kondisi sosial dan budaya kerajaan Majapahit itu Rani ya. Oke, itu rumusan yang kedua. Rumusan yang ketiga ada yang menemukan? Ya, silahkan Niken. Nama saya Yudhika Marcella, bagaimana kondisi pemerintahan dan kondisi ekonomi kerajaan Majapahit. Ya, kondisi pemerintahan dan ekonomi dari kerajaan Majapahit. Oke, untuk rumusan yang keempat silahkan yang menemukan. Ya, ada. Ya, itu ya. Jadi ada 4 ya. Jadi bagaimana kondisi pemerintahan dan ekonomi dari kerajaan Sriwijaya dan bagaimana kondisi sosial dan budaya dari kerajaan Sriwijaya. Tadi rumusan yang ketiga adalah bagaimana kondisi pemerintahan dan ekonomi dari kerajaan Majapahit. Yang keempat adalah bagaimana kondisi sosial dan budaya dari kerajaan Majapahit. Baik anak-anak, setelah kalian menemukan rumusan masalah tadi, sekarang silakan membentuk kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 siswa ya anak-anak ya. Jadi kelompok ini didasarkan pada perumusan masalah yang sama ya. Tadi siapa yang merumuskan masalahnya sama dengan temannya tadi, itu nanti silakan berkelompok. Yuk silakan Moving sekarang membentuk kelompok. Sudah ya, sudah bentuk kelompok. Berarti mau cek kelompok yang merumuskan rumusan pertama tadi siapa? Kelompok 1 angkat tangan, posisinya di mana? Ya, kelompoknya Maifa tadi ya. Kelompok 2, rumusan yang kedua tadi siapa angkat tangan? Ya, oke, kelompoknya Rani ya. Rani lupa. Sekarang rumusan yang ketiga siapa? Coba angkat tangan, mana kelompoknya? Posisinya? Ya, oke, yang kelompok 4. Rumusan yang keempat, ya baik. Jadi harus ingat ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Bisa dipahami anak-anak? Oke, sekarang selanjutnya adalah kalian mencari informasi melalui literasi digital yang sudah ada di LKPD. Di LKPD kalian itu ada literasi digital, yaitu berupa modul, modul sejarah kelas 10 yang berkaitan dengan kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Indonesia, sama literasi digital tentang kondisi ekonomi, sosial, budaya, dan pemerintahan dari kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Jadi nanti kalian silahkan searching sesuai dengan rumusan masalah yang sudah kalian temukan tadi. Saya pahami ya, itu untuk sumber literasi digital. Silakan sekarang berdiskusi untuk menyelesaikan solusi permasalahan yang kalian dapatkan tadi dengan anggota kelompok lainnya. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Bisa anak-anak? Baik, silakan dikerjakan diskusi kelompoknya.
gimana? Ada kesulitan untuk mencari referensi tentang solusi penyelesaian masalah? Sementara belum ya. Oke. Link literasinya mana, bisa ditunjukkan ke saya link literasinya? Oke. Ya, bagus. Oke, ini kelompoknya. Kelompoknya Niken ya. Tadi temanya apa? Kondisi apa? Bagaimana? Iya, Sriwijaya. Literasinya sudah bisa ditemukan? Belum, lemot. Lainnya. Oke. Oh, satu kelompok. Sofi, mungkin untuk link literasinya bisa ditunjukkan ke saya. Masih lemot. Oke, iya, mana? Oh, ini Rani ya. Iya. Oke. Oke, dituangkan di LKPD-nya dulu ya. Oke. Ini kelompoknya ini ya. Oke, temanya apa tadi? Rumusan masalahnya? Iya, kehidupan sosial kerajaan Sriwijaya. Literasinya coba lihat. Oke, ada kesulitan? Sementara belum ya. Oke, lanjutkan. Ini kelompoknya Nadia. Tadi temamu apa? Rumusannya apa? Sama ekonomi kerajaan Majapahit. Oke, link literasinya mana? Coba lihat link literasinya. Iya. Ada kesulitan dalam penyelesaian masalah? Belum? Lancar ya? Baik, oke, lanjutkan. Kalau ada yang ingin ditanyakan boleh ya nanti ya. Kalau misalnya dalam mencari penyelesaian masalah berdasarkan temanya tadi ada kesulitan. Oke. Baik anak-anak, gimana, sudah selesai dalam mencari solusi penyelesaian masalahnya masing-masing kelompok? Sudah, baik. Langkah selanjutnya adalah kalian menuangkan hasil solusi pemecahan masalah yang sudah ditemukan tadi dalam bentuk infografis dengan menggunakan Canva. Sudah ada yang pernah menggunakan aplikasi ini anak-anak, Canva? Sudah. Jadi berarti tidak ada kesulitan ya anak-anak ya. Baik, sekarang silahkan dituangkan dalam bentuk infografis dengan menggunakan aplikasi Canva masing-masing kelompok tadi. Oke. Saya kelompoknya sini ya, Nadia. Gimana, kesulitan enggak buat infografisnya? Belum ya? Kayaknya sudah terbiasa nih buat infografis dalam bentuk aplikasi Canva ya. Mana coba lihat karyanya seperti apa? Iya, oke. Iya. Oke, sudah bagus. Oke, tinggal nambahin sedikit ya kekurangannya ya, bisa dilanjutkan. Oke, selanjutnya kalau ya sama-sama ke kelompoknya nih, Biblina ya ini ya. Ya, oke, mana? Ada kesulitan enggak buat infografisnya? Sementara belum. Coba lihat infografisnya seperti apa kasarannya. Iya. Oke,
sudah bagus ini. Ada yang ditanyakan? Sementara belum, ya anaknya emang pintar-pintar ya. Terima kasih. Oke, saya lanjut ke kelompoknya Rani nih, kelompoknya Niken. Gimana tadi? Sudah selesai ya? Gimana? Sudah infografisnya? Oh, bahas apa tadi? Budaya ya, sosial budaya kerajaan Majapahit. Oh bagus. Siapa yang bikin? Oh kita, ya Bu, kelompok ya kita ya. Desainnya siapa? Kita. Dari berkelompok. Ada kesulitan enggak ini? Selama prosesnya? Oh ya, tadi internetnya agak terganggu ya. Selain itu ada enggak? Oh desain, oke. Perlu latihan ya, nanti kalau udah terbiasa mahir. Oke, bisa dilanjutkan. Oke. Ini kelompoknya guys ya. Oke guys. Sampai di mana desain infografisnya? Iya, bagus ini. Siapa ini yang profesional buat ini? Bella man. Oh, bagi tugas. Ini yang khusus Bella ya. Bella kursus di mana nih buat desain kayak gini? Apa autodidak bisa? Iya, winter ya. Oke, ada kesulitan enggak selama proses itu buatnya? Tidak. Wah, pintar ya. Oke. Bagus ya. Anak-anak sudah selesai semua ya hasil infografisnya tadi? Oke, kalau sudah silakan hasilnya dikirim ke link Google Drive yang sudah saya share di grup WA tadi ya. Jadi bisa di-share di grup WA tadi nanti untuk dilihat ke saya. Oke. Ya, saya lihat ternyata kelompok 1 sudah masuk, kelompok 2 sudah masuk, kelompok 3 sudah masuk, kelompok 4 sudah masuk. Oke. Itu ya, kasih aplaus untuk semua kelompok. Sudah bagus ya. Oke. Selanjutnya adalah mempresentasikan hasil karya kalian tadi ya. Berupa infografis di depan kelas. Ini nanti yang mewakili adalah kelompok 1. Mana kelompok 1? Ya itu ya. Terus nanti yang memberi tanggapan adalah kelompok 3. Mana kelompok 3? Ya, jadi seperti ini kelompok 3. Begitu ya. Silakan kelompok 1, waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang kondisi pemerintahan dan ekonomi Kerajaan Sriwijaya. Sebelumnya perkenalkan, saya Chelsea sebagai moderator. Di sini ada Ana sebagai pembaca materi dan juga Bella, lalu ada Eka sebagai pembaca simpulan dan ada Grace sebagai kondisi pemerintahan Kerajaan Sriwijaya dapat diketahui dari prasasti kehidupan Tirta Pusaka 683 Masehi. Berdasarkan prestasi ini diketahui bahwa bentuk pemerintah Kerajaan Sriwijaya adalah kedaulatan dan pimpinan oleh seorang datu. Kondisi ekonomi Kerajaan Sriwijaya sebagai negara penting diyakini bahwa perdagangan merupakan tunjang andalan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya berada pada wilayah yang sangat strategis yaitu pada jalur pelayaran dan perdagangan internasional antara India dan China. Sriwijaya berkembang pesat setelah menguasai Selat Paku yang merupakan urat nadi penghubungan dari daerah-daerah di Asia Tenggara, sehingga Sriwijaya berkembang menjadi pelabuhan transit bagi para pedagang baik dalam maupun luar negeri. Kesimpulan dari materi kita yaitu dari
secara sudah bagus. Informasi yang sudah disampaikan sudah cukup lengkap. Ya, infografisnya sudah bagus, informasinya disampaikan sudah cukup lengkap. Oke. Ada masukan, saran untuk kelompok 1 tentang infografisnya, mungkin terutama materi rumusan solusi pemecahan masalahnya tadi, mungkin ada tambahan dari kelompok 3, masukan silakan. Silakan diwakili oleh siapa? Namanya siapa? Ya, silakan. Informasi yang disampaikan bisa diperlengkap lagi. Informasi yang disampaikan bisa diperlengkap lagi. Oke, mungkin ada tambahan? Diperlengkapnya seperti apa? Sudah, cuma itu aja. Oke. Untuk tanggapan kelompok 1 bagaimana? Dari tanggapan kelompok 3, perwakilannya. Oke. Ya, baik, terima kasih. Kami akan memperbaiki tentang isi materi kami ya. Oke, untuk dari saya ya tambahan untuk infografisnya sudah bagus ya desainnya ya. Jadi sudah ada deskripsi, ada gambar yang menunjukkan salah satu materi yang diambil di kelompok 1. Terus untuk materinya tambahannya adalah di situ tadi sudah tercantumkan bahwa bentuk pemerintahan dari Sriwijaya adalah berbentuk kedatuan, sudah betul ya anak-anak ya. Terus untuk ekonominya sudah betul juga bahwa ekonomi dari kerajaan Sriwijaya adalah di bidang perdagangan. Jadi Sriwijaya itu merupakan negara maritim, negara terbesar se-Asia Tenggara di bidang maritim ya, perdagangan itu tadi karena letaknya yang sangat strategis. Selain juga komoditi-komoditi yang dijual di kerajaan Sriwijaya itu menjadi daya tarik negara-negara asing untuk berdagang di Sriwijaya. Jadi seperti itu ya. Baik, bisa diakhiri untuk kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk kelompok 1. Ya. Oke. Selanjutnya anak-anak ya, kegiatan selanjutnya adalah kalian membuat kesimpulan. Kesimpulan dari presentasi hari ini dan permasalahannya sudah kamu temukan, solusi penyelesaian tadi kamu simpulkan. Jadi kalian menemukan sebuah kesimpulan apa. Bisa dituangkan di LKPJ-nya tadi. Begitu ya? Oke, silakan. Baik anak-anak, kalian sudah menemukan kesimpulan apa ya? Silakan yang mewakili siapa? Kesimpulan. Oke, silakan Bella. Ya, itu ya, kasih aplaus untuk kelompok 1 ya. Jadi kesimpulannya sudah benar bahwa Sriwijaya itu bentuk pemerintahnya adalah kedatuan. Terus dari sisi ekonomi dia adalah sebagai negara maritim terbesar se-Asia Tenggara. Jadi seperti itu anak-anak ya. Baik anak-anak, selanjutnya untuk mengecek kompetensi kalian di materi hari ini tentang kondisi pemerintahan, ekonomi, sosial, dan budaya dari kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, ada evaluasi dari saya ya. Jadi silakan diklik link Google Form yang sudah saya share tadi, itu dikerjakan. Itu ada 10 soal ya yang kamu kerjakan. Silakan dikerjakan dalam waktu 3 menit. Nanti kalau udah selesai baru kirim ke link tadi. Begitu ya? Bisa dipahami? Oke.
Oke, 14 anak yang sudah kirim, tinggal 6 siswa yang belum kirim hasil evaluasinya ke link Google Form. Oke, 15 kurang 5 anak. Empat anak lagi. Siapa yang belum kirim? Angkat tangan coba. Rani, kenapa Rani? Jaringannya. Terus satunya siapa? Nikan kenapa? Iya, jaringannya. Baik, kita lihat di depan anak-anak ya. Itu hasilnya 90, 80, 70. Rata-rata dapat 80 ya. Yang paling banyak mengerjakan betulnya. Berarti betul 8 ya. Untuk yang 70 lah, yang 70 ini berarti dia masuk kelompok remedial, berarti nggak tuntas mengerjakan evaluasi ini. Tapi nggak apa-apa, nanti kita bantu untuk memahami materi ini lebih mendalam ya. Jadi ini anak-anak ya hasilnya. Oke, kasih aplaus untuk yang sudah mencapai KKM. Oke, ya. Selanjutnya kita masuk kegiatan penutup ya. Kegiatannya ada refleksi. Refleksi pembelajaran hari ini dari apa yang kita sampaikan dari awal sampai detik ini. Pertanyaannya, apa yang dapat kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Ya, guys, silakan. Ya, terima kasih guys. Oke. Terus pertanyaan kedua, kira-kira apa yang belum didapatkan dari pembelajaran hari ini? Ya, silakan. Iya, jadi kalian dapat informasi baru ya pada pembelajaran hari ini ya. Terima kasih Biblina. Ya. Anak-anak, tak terasa ya, kita sudah di penghujung waktu dari pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini tentang Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit menjadi ilmu yang barokah ya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kalian pelajari Kerajaan Kediri dan Singasari. Gitu ya untuk pertemuan selanjutnya. Gitu ya. Baik anak-anak, sebelum kita akhiri kita ucapkan moto kita ya pada hari ini tentang sejarah. Ingat-ingat ya bersama-sama ya. Kita mulai. Historia Magistra Vitae. Dan pintar. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.